Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kesalahan teknis, baru mulai sudah teknis salah ya kan? Sakit perut kayaknya. Sakit perut. Tadi katanya dia sakit perut, baru langsung disemprot. Kayaknya ada polusinya di sini tadi. Sepertinya agak-agak berbau ya. Iya, itu memang agak bahaya kalau sudah apa ini ya. Desakan dari dalam itu bahaya. Ya, bisa timbul ke permukaan. Bisa timbul ke permukaan dan membuat Keonaran. anarki, ya, keonaran biasanya kalau yang kayak gitu. Oke, selamat sore Medan. Hari ini kita pertama-tama ke Labuan Batu Selatan. Jauh gitu emang. Ya, Labuan Batu Selatan, satu peristiwa yang agak bukan agak miris, tapi memang miris, ya, yang memaling kundangkan diri nih. Ini seorang anak laki-laki, inisialnya AT, 28 tahun, memasukkan mamanya, ibunya Ke rumah sakit jiwa. Ini ibunya berinisial NS, 62 tahun, warga desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Labuan Batu Selatan. Ini ibu NS dimasukkan oleh Anaknya AT ke rumah sakit jiwa supaya warisannya untuk dia. Nah, ini berbeda dengan apa ya, malin kundang ya. Malin kundang nggak ada warisannya. Iya, malin kundang dianya yang kaya. Iya, dianya yang kaya. Mamanya malin, dia kan, nggak mengakui kan. Ibumu, Malu. ibuku nggak kaya, nggak orang kampung kayak, ada malu dia meyakini. Kalau ini lebih parah kayaknya nih. Ini mamanya nggak sakit jiwa pun. Mamanya nggak sakit jiwa, dimasukkannya ke rumah sakit jiwa juga ya. Karena kabarnya mau berebut warisan. Dia anak tunggal ya? Sepertinya begitu ini, tapi kita belum tahu ini. Ini kita tidak mendapatkan videonya, tapi ada foto-fotonya ketika dia sudah ditahan ya, tahan oleh polisi karena maknya ini kan sempat dimasukkannya nih ke rumah sakit jiwa di Medan. Apa itu namanya rumah sakit jiwanya? Pidana ya, Bang? Bisa jadi pidana. Ini profesor rumah sakit Profesor Idrem Medan. Oh, yang di sini yang pernah ribut juga dulu. Pernah ribut. Ya. Jadi gimana ya? Dia yang bawa atau itu makanya tipu-tipunya bagaimana kita atau kita pergi yuk jalan-jalan. Enggak, katanya ada semacam pemaksaan gitu loh. Dimasukkan mamanya ini ke dalam mobil, dibekap, dibawa, ada 3 orang, dibayarnya 3 orang. Sempat masuk berarti, Bang? Sempat masuk, cuma ketika sudah diperiksa itu kan nggak sakit gitu. Malah aneh juga ya. Ini gayanya make juga ini. Bisa jadi, tapi nggak tahu lah apa. Mungkin kita tanyakan langsung ke reporter kita. Ada Bung Freddy Santoso Sregar. Ya, halo Bang, selamat sore Bang. Halo Fred. Halo Fred. Iya Bang. Halo. Ini kayak mana modusnya Fred? Iya, bagaimana durhaka dia ini? Bisa. Iya, sebenarnya itu kejadiannya itu adalah tanggal 16 Februari 2023 lalu, itu sekitar pukul 22.00 WIB. Jadi saat itu si NS ini Bang, ibu dari tersangka ini itu lagi duduk-duduk di depan rumah. Nah, tiba-tiba itu didatangi 3 orang mengendarai mobil Toyota Kijang Innova begitu. Kemudian dia dipaksa masuk ke dalam mobil. Nah, itu sempat meronta, dia sempat berteriak minta tolong, tetapi tiba-tiba anaknya ini, si Alex ini, umur 28 tahun ini, datang dan membekap ibunya itu. Nah, jadi dia tidak berdaya dan akhirnya sampai di rumah sakit jiwa yang ada di Kota Medan, Dr. Idrem itu kalau tidak salah itu, dibawa ke sana. Tapi karena keluarganya itu keberatan, keluarga dari ibunya ini keberatan, jadi dijemputlah sehari kemudian. Fred, berarti dari Labusel sana dia membawa ibunya ke Medan gitu ya? Iya, dalam mobil itu. Dalam mobil itu. Ini kan sudah ditangkap nih ya sekarang ya anaknya ya? Sudah ditangkap hari Kamis kemarin Bang. Nah, jadi alasan kira-kira kita dapat info nggak apa alasan dia untuk membawa mamanya ke rumah sakit jiwa? Kita dengar-dengar kan warisan ya? Iya, jadi Kapolres Labusel itu AKBP Maringan itu mengatakan bahwa
dari pengakuan tersangka ini karena warisan gitu. Jadi mamanya ini katanya sering marah-marah, kemudian warisan itu juga tidak kunjung dibagikan juga gitu. Iya, nggak, jadi nggak sabar lah gitu. Dia berapa keluarga, Fred? Nah kalau itu belum tahu berapa ya? keluarga, tapi memang katanya dia juga kesal karena mamanya nih sering marah-marah, makanya dianggap gila dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa gitu bang. Padahal dari surat keterangan dari dokter yang ada di Medan rumah sakit jiwa juga menyatakan bahwa si NS ini, ibunya ini tidak mengalami gangguan jiwa sedikit pun gitu. Berarti waktu dia membawa itu, Fred, dia kan yang 3 orang itu siapa, Fred? Kawannya diupah sama dia atau bagaimana? Nah informasinya ada yang menyebutkan itu kawannya dan ada juga yang menyebutkan petugas medis atau siapa gitu bang. Tapi disuruh sama si tersangka ini juga, makanya kan dilaporkannya itu tindak kekerasan ya di dalam keluarga KDRT gitu bang. Nah Fred, waktu setelah masuk ke rumah sakit apa namanya? Rumah sakit jiwa, Idrem. Profesor Idrem itu kronologisnya di sana kira-kira bagaimana, Fred, sehingga tahu bahwa ibu ini memang nggak gila gitu loh. Apakah pihak keluarga ada diperiksa dulu atau ada keluarga dulu yang datang? Keluarga bang, jadi keluarga dulu yang datang. Jadi kan memang sempat ribut-ribut ya di kampung itu kan ribut-ribut karena tetangga juga tahu korban ini teriak-teriak. Jadi keluarga itu segera menyusul dan menjemput karena memang cukup jauh ya dari Labusel ke Medan itu. Besoknya lah baru bisa dijemput dibawa pulang. Nah dari situlah kemudian diperiksa dan ternyata dari hasil pemeriksaan itu yang dikeluarkan Rumah Sakit Putri Hijau itu ternyata memang si NS ini tidak mengalami gangguan jiwa. Makanya itulah melaporkan tindak pidana penganiayaan dan beberapa bulan kemudian itu kan kejadiannya Februari. Nah bulan Oktober kemarin itu hari Kamis itulah ditahan, semalam ditahan, hari Rabu atau Kamis itu ditahan. Kalau boleh tahu Fred, warisannya seperti banyak nggak sih? Seperti apa gitu warisannya sampai diperebutkannya? Nah itu yang belum tahu bang, warisannya apa aja. Tapi memang kayaknya banyak ya, sampai segitunya mungkin bang, semeninggalnya ayahnya gitu. Jadi semeninggal ayahnya itu warisannya nggak dibagi, nggak juga dibagi sama orang tuanya, dan dia pun sudah nggak sabar. Pelaku sempat dicek juga? Jangan-jangan dia yang gila? Enggak, maksudnya dicek apa bang, narkoba gitu? Ya, apakah ada Fred indikasi ke arah sana? Nah sejauh ini belum ada dicek terkait apakah dia mengkonsumsi narkoba, tapi mungkin dalam waktu dekat polisi akan mengecek urinnya juga bang, apakah dia memakai narkoba atau enggak, karena memang tindakannya memang cukup di luar nalar ya. Nurul Fikri. Luar Nurul dan tak habis pikir ya kita mendengarkannya. Lucu juga sih. Nah, Fred tadi kan dibilang bahwa si keluarga atau ibunya yang melaporkan balik si siapa tuh AT dan pelaporannya itu Februari. Iya Februari bang. Nah berarti ada rentang waktu itu sekitar 8 bulan ya sejak pelaporan. Kenapa begitu lama, Fred? Ada informasi nggak? Ya, sejauh ini belum ada informasi terkait itu bang, tapi memang informasi yang didapat itu mungkin karena menunggu hasil pemeriksaan juga begitu bang. Pemeriksaan itu yang keluar dari dokter untuk menyatakan bahwa dia tidak mengalami gangguan jiwa gitu bang. Kan itu kan ada pemeriksaan lagi tuh, tes jiwa. Berarti ibu sempat singgah nginap juga lah ya? 1 malam lah, hitungan 1 malam kan dari Labusel ke Medan tuh berapa jam, lebih dari 8 jam ya. Bisa terbayangkan ya nih ya. Mungkin dia kejar-kejaran dari Labusel sana ya. Udah pakai rencana lah ya. Sudah pasti direncanakannya. Iya makanya dia disangkakan pasal yang tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama gitu bang. Oke, Fred, terima kasih laporannya. Unik juga ini. Agak unik. Sepertinya ini kundang malin ini, bukan malin kundang, kundang malin dia dibalik ya. Mungkin kita Oke bang, terima kasih bang. Iya, kita ikutin lah nanti apa perkembangannya ya.
apakah yang bersangkutan itu dimasukkan ke diteruskan kasusnya atau bagaimana? Kita tahu Pak Maringan ini intelijennya bagus. Oh iya, siapa Pak Maringan? Dulu ini. Oh, AKBP Maringan Simanjuntak. Iya, dulu kan dia Labuan Batu Selatan. Oke. Orang di Krimum. Oke. Baik, Fred, terima kasih. Ya Bang, terima kasih Bang. Selamat sore Bang. Ya, selamat sore. Agak unik juga ya kan. Aku tadi membayangkan karena ribut-ribut dari cerita Freddy kan. Ribut-ribut ketika ibunya itu dipaksa untuk masuk ke dalam mobil, keluarganya tahu. Dan tetangga juga tahu. Tetangganya tahu. Nah, ketika dibawa dijemput lagi, dikejar dari belakang. Bayang, itu bukan Medan Lubuk Pakam misalnya ya. Medan Lubuk Pakam hanya sekitar 45 menit kan. Labusel Medan. Hampir 4 jam. Pertengahan apa itu ya? 6 jam atau 7 jam gitu ya. Segitu lah. Maksudku di jalan itu gimana? Iya, ribut-ribut ya? Atau ibunya kayak mana meronta-ronta. Nah, makanya itu. Atau pingsan dibuatnya. Itu mungkin iya di situ bisa di didalami lebih lanjut oleh pihak kepolisian nanti bagaimana situasi di dalam mobil sih, bagaimana. Kemudian apa sih yang selain mungkin itu membuat dia berpikir ini kan mau tanda kutip mau menyingkirkan ibunya kan? Menyingkirkan ibunya itu biar warisannya dibagi. Iya, biar warisannya dibagi dengan memasukkannya ke rumah sakit jiwa. Cuma kita bingungnya dia nih berapa keluarga, berapa saudara kan, yang lain-lain saudaranya seperti apa, atau apa gitu kan? Ya belum tahu. Apakah dia anak tunggal kah atau kayak ini kita belum. Atau saudara-saudara yang lain kok kenapa nggak tahu gitu? Iya. Dan terus dia memang masih inilah ya, walaupun kasusnya ini ternyata sudah lama tapi masih informasinya masih prematur. Apa si AT ini, si HT ini sehari-hari apa kerjaannya misalnya, apakah ada pekerjaannya, ada pengangguran atau udah berkeluarga kan? Iya, apakah dia sudah berkeluarga atau tidak? Ini mungkin ya barangkali Tribunus bisa itu agak jauh ya di Labusel sana. Labusel agak jauh. Ya tunggu aja update nanti dari kita selanjutnya. .com. Oke, kita bergeser ke kota Binjai sekarang. Ini terkait kasus pembunuhan yang tempo hari yang korbannya adalah Yeni Agustina Sipahutar, yang pelakunya adalah pacarnya sendiri, Afrizal Purnama 23 tahun, Yeni 25 tahun. Yeni ini ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa ketika itu di kawasan perkebunan tebu, Desa Tandem Hilir 1, Kecamatan Hamparan Perak. Sadis ya? Iya. Pelaku sudah ditangkap dan dari penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian didapati alasan terbesar dia melakukan pembunuhan itu adalah karena sakit hati. Sakit hati diselingkuhin atau apa? Enggak, cuma diejek-ejek gitu katanya. Apa gitu kan, diejek, dimaki gitu. Sama perempuan? Sama si korban. Nah, yang agak membingungkan juga adalah sebelum peristiwa pembunuhan itu si korban itu memberikan uang kepada si tersangka. Lumayan juga, 1,8 juta. Mereka baru habis jalan-jalan orang Medan kayaknya itu, jalan-jalannya ke Binjai. Nonton bioskop orang itu ke Binjai Supermall. Cuma nggak jadi atau bagaimana ya, tapi di tengah jalan itu terjadi chaos. Mereka cuman ini berencana nggak dia ya? Atau spontanitas dia udah. Kalau dari apanya tadi kan direkonstruksi nih, direkonstruksi oleh kepolisian, dan dari situ ketahuan bahwa kayaknya rencananya dadakan. Jadi spontanitas lah berarti. Enggak juga sebenarnya. Kalau spontanitas kan apa yang ada dekat itu dipukulkan atau diapain kan. Ini enggak, dia sempat singgah. Sempat singgah di satu kedai beli cutter. Nah, artinya di perjalanan lah ya? Iya, di perjalanan mau ke apa, ada singgah beli cutter sedikit. Nah, itu mungkin ada unsur rencananya situ.
Nah, tadi ada rekonstruksinya, kita dapat videonya, ini kita lihat dulu. Senyumlah, woi. Kau udah keperkosa anak orang. Lah mukamu, woi. Kita tukar ya. Kita tukar. Nah, adegan kedua, setelah tersangka Afrizal Purnama. Pak Kasat, bisa dijelaskan terkait rekonstruksi yang terjadi pembunuhan kemarin di Tebu-Tebu itu, Pak? jadi pada hari ini kita melakukan rekonstruksi bersama dari Kejaksaan Langkat. Kita merekonstruksi terkait pembunuhan yang dilakukan terhadap seorang wanita. TKP-nya berada di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, tepatnya di kebun tebu. Jadi hari ini kita mengagendakan rekonstruksi sekitar 25 adegan, di mana tujuan untuk memfaktakan bagaimana caranya pelaku melakukan proses pembunuhan kepada wanita tersebut. Untuk motif penyampaian dari pelaku dan hasil penyidikan dan penyelidikan bahwa motifnya karena diakibatkan sakit hati, tersangka sering dimarahi atau dikata-kata kasar oleh korban. Untuk tersangka sebelum melaksanakan aksinya, dirinya sudah merencanakan sebelumnya, oleh karena itu kita terapkan pasal 340, di mana ancamannya sekitar 20 tahun penjara. Pak, itu tadi waktu pas rekonstruksi ada dari mulai Hermes ya Pak, dari kota Medan sampai terjadinya di Hamparan Perak ya tadi ya Pak? Ya, betul. Oke, dan tadi ada ini ya Pak, ada yang dilakukan pelaku itu ada pencekikan bahkan sampai disayat tangannya ya Pak? Iya, betul. Jadi kalau sedikit kita menjelaskan bagaimana proses eksekusinya korban oleh tersangka. Jadi pada saat berada di kebun tebu, tersangka dilakukan mencekik korban sampai tidak berdaya, dan sudah dilihatnya korban tidak berdaya dan pingsan, lalu diseretnya korban kurang lebih jarak 3 atau 4 meter dari posisi motor mereka. Lalu pada saat itu disayatnya tangan korban sehingga korban mengeluarkan darah dan meninggal. Lalu pada saat itu tersangka meninggalkan korban dan membawa sepeda motor, dan sepeda motornya itu adalah milik korban. Oke, ancaman penjaranya berapa tahun Pak maksimal? Ancaman penjaranya 20 tahun atau Ya, itu tadi. Ya, kita ada reporter di sana ya, Saudara Anil. Halo Nil. Selamat sore Bang Ara, Bang sore. Daniel dan Bang Agus. Iya. Nil, bagaimana sebenarnya kasusnya ini Nil? Karena apa ya? Tadi ada beberapa hal yang sempat kita bahas tadi. Ini kan sempat jalan-jalan nih mereka di Binjai. Benar Bang. Ya kan? Sempat Jadi, makan bakso. Dari Medan loh kayaknya, dari Ya, Medan ke Binjai. Medan. Ini warga Medan nggak ya? Ya baik Bang. Jadi memang sebelumnya Polres Binjai sendiri itu melakukan rekonstruksi pembunuhan seorang korban bernama Yeni Agustina Sipautar, di mana memang korban pada saat itu ditemukan di tebu-tebu atau perkebunan tebu yang berada di Desa Tandem Hilir 1, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Dan penemuan jasad korban ini sendiri sempat menggegerkan warga sekitar, bahkan sempat viral ya Bang. Jadi tadi ada sekitar 25 adegan yang diperagakan oleh pelaku yang bernama Afrizal Purnama. Jadi memang tadi dari rekonstruksi sendiri memang tadi sempat dimulai yaitu dari mall Hermes. Awal mulanya kedua ini
apa ya bang, pergi untuk menonton bioskop sebenarnya bang. Jadi mereka pergi ke Hermes, namun akhirnya mereka kedua korban dan pelaku ini membatalkan untuk menonton bioskop tersebut di Hermes, sehingga akhirnya keduanya itu ingin menonton atau melanjutkan nonton bioskopnya ini di Binjai Mall bang. Namun sebentar nih, awalnya mau nonton di Hermes. Ya, kemudian pindah ke Binjai. Kok ya, jauh kali nih? Apa ada film tertentu yang mereka tonton atau bagaimana? Karena kan jadi ini sebenarnya mall di Medan kan banyak tuh ya yang ada bioskopnya. Kenapa harus ke Binjai? Baik bang, jadi ini berkaitan dengan uang yang 1,8 juta itu ya bang. Jadi memang awal mulanya seperti pelaku ini sebenarnya menjanjikan seperti lowongan kerja bang terhadap korban ini. Jadi dengan biaya itu sekitar 1,8 juta seperti itu bang. Sehingga mereka lah akhirnya setelah memberikan uang itu, akhirnya mereka itu tadi pergi ke bioskop yang ada di Binjai seperti itu bang. Dan melakukan nonton bioskopnya itu di Hermes seperti itu. Jadi dalam perjalanan memang mereka sempat berteduh karena hujan. Namun itu tadi entah mengapa si korban ini meminta untuk segera pulang. Namun pelaku mengatakan karena ini hujan, dia enggan untuk melakukan perjalanan seperti itu. Namun itu tadi korban sempat memukuli, bahkan mencaci dengan kata-kata yang cukup kasar ke pelaku, sehingga saat dalam perjalanan pelaku sendiri sempat singgah di salah satu warung untuk membeli sebuah aqua dan dua buah pisau cutter seperti itu bang. Karena sudah tersulut dengan emosinya, sehingga pada saat, karena korban sendiri ini warga Padang Kualang ya bang, warga Padang Kualang ke Kabupaten Langkat seperti itu. Jadi ketika mereka melintasi di tandem hilir 1, pelaku ini mengarahkan atau membelokkan sepeda motornya, karena pada saat itu sepeda motor sendiri itu milik korban, dan itu diarahkan ke dalam perkebunan tebu seperti itu. Begitu sampai di lokasi di perkebunan tebu tersebut sempat terjadi cekcok dulu, sehingga pelaku itu langsung mencekik korban pada saat kondisi keduanya masih dalam berdiri turun dari sepeda motor. Namun kemudian korban itu sempat pingsan jatuh. Begitu jatuh, ia mencekik lagi seperti itu bang, sehingga terdengar memang ada suara seperti ngorok seperti itu. Baru pelaku ini langsung mengambil cutter yang ada di dalam jok sepeda motor dan menyayat pergelangan tangan kedua korban seperti itu bang, sehingga korban ditemukan tewas di dalam perkebunan seperti itu bang Agus dan bang Daniel. Nil, hubungan antara pelaku dan korban ini apa nih? Apakah ada hubungan asmara kah atau hanya orang yang dijanjikan pekerjaan gitu? Jadi memang benar bang, keduanya ini ada memiliki hubungan asmara seperti pacar lah ya bang, pasang kekasih. Cuman itu tadi memang ada menjanjikan sebuah pekerjaan dengan biaya 1,8 juta tersebut bang. Namun seperti yang kita beritakan memang beberapa waktu yang lalu bang, parahnya lagi setelah pelaku ini membunuh korban ini, pacarnya sendiri ini, itu kan ia ditangkap di daerah Medan ya bang. Jadi pada saat itu dia sempat jalan gitu, nongkrong dengan kekasih lainnya bang. Jadi pada saat dia ditangkap ini sedang dengan kekasih yang lainnya bang di kota Medan seperti itu bang Agus dan bang Daniel. Berarti ada willnya ya, wanita dia lain. Ya Nil, yang di hasil pemeriksaan polisi bagaimana terakhirnya Nil? Kepada si pelaku ini apa pasal yang dikenakan? Baik bang, jadi memang ini kalau menurut pasal yang diterapkan oleh pihak polisi dari Satreskrim Polres Langkat sendiri, pelaku dikenakan pasal 340 itu pembunuhan berencana bang. Karena memang ini sudah disiapkan oleh pelaku seperti menyediakan cutter dalam perjalanan saat menuju pulang ke rumah, sehingga korban itu dihabisi di daerah tandem hilir seperti itu bang. Dan pidana yang dikenakan ke pelaku ini maksimal itu seumur hidup ataupun paling rendah itu 20 tahun penjara bang. Itu setelah kejadian itu berapa hari kemudian dia ditangkap nih?
Kejadian itu dia sebenarnya gini Bang, hari ini tewasnya diketahui oleh warga itu esok hari siang, dan ditangkap itu pada malam hari Bang pelakunya Bang, tidak sampai 24 jam. Karena apa ya, dia melarikan barang-barang milik korban juga ya, mungkin benar. motor Jadi ya. sepeda motor itu sempat dibawa kabur oleh pelaku Bang. Kalau korban sendiri domisilinya di Medan atau di Langkat sana? Korban dan pelaku ini dua-duanya berdomisili di Kabupaten Langkat. Korban sendiri berada di Kecamatan Padang Tualang, sedangkan pelaku itu warga yang bertempat tinggal di Kecamatan Canggang. Seperti itu, Bang Agus dan berarti kemarin dia di Medan itu gimana? Enggak, berarti dia dari Langkat ke Medan ya, ke Hermes ya? Iya. Baru balik lagi. Iya benar. Jadi mereka dari Medan bersamaan Bang. Sudah Bang. Dari Langkat sudah bersamaan berdua berboncengan menuju Hermes. Makanya heran kok di Medan. Orang itu yang jalan-jalan ke Medan baru balik lagi ke Langkat. Ke Langkat ya, Mio? Benar. Iya benar. Itu. Orang tuh mau ke Medan. Masuk akal kita nonton. Ketangkap di Medan ya, Mio? Ya, ditangkapnya ke Medan karena dia melarikan diri bersama sepeda motor korban itu menuju kota Medan, Bang. Tapi sudah ada pacarnya yang lainnya, berarti sebelum sudah ada Bang. Itu kan jaraknya kan hanya satu hari ya kan, artinya dia sebenarnya punya wanita idaman lainnya kan. Benar, jadi memang pada saat itu sempat kita singgung juga Bang, apakah memang ada keterlibatan dengan tersangka lain ya? Pelaku lainnya, apakah ada pelaku lain ataupun wanita yang beredar itu apakah memang terlibat karena cekcok, karena ini juga perselingkuhan mungkin ya Bang, karena sudah memiliki wanita lain gitu. Tapi pada saat itu pihak kepolisian sendiri ini ya tidak ada menetapkan, cuman beliau sendirilah si Afrizal Purnama sendiri ditetapkan sebagai tersangka, tidak ada kaitan dengan wanita yang ia temuin itu Bang. Oke. Jadi motifnya Nil, kau boleh tahu ya, motifnya itu dia meledaknya sekarang atau dari dulu baru meledaknya sekarang, atau memang udah langsung meledak di sini ya? Atau motif yang apa ini, pembunuhan ini? Maksudnya dia motif dimarahi aja, karena dimarahi aja, atau ada hal-hal yang lain dulunya? Sejauh ini cuma motifnya karena itu Bang, karena dicaci maki oleh pelaku sehingga pelaku itu tersulut emosinya sehingga membunuh si korban Bang, seperti itu. Berarti cuma itu ya tersulutnya. Iya. Berarti bentuk caciannya agak luar biasa. Makanya ini ya. Oke, baik Nil. Terima kasih laporannya, mungkin kita tunggu perkembangannya bagaimana nanti. Oke, Nil. Baik. Sehat-sehat selalu. Selamat sore, sehat-sehat selalu. Selamat sore Bang Agus dan Bang Daniel. Ya, kita prihatin juga ya terhadap korban. Iyalah, kayak tadi tanda tanya besar kita kan itu tadi ya. Kok jumpanya di Hermes gitu kan, padahal bukan orangnya. Ternyata sama-sama pergi ke situ. Iya, mereka ketemuan di tempat di boncengan ternyata. Iya, berboncengan ya kan? Ke Medan maksudnya. Ke Medan, mau nonton di Hermes. Rupanya. Emangnya masih ada? Masih ada, bioskop masih ada. Masih ya? Aku nggak tahu, aku tengok agak sepi mallnya. Mallnya udah nggak ada lagi Bang. Tinggal di situ tinggal bioskop aja kan. Bioskopnya aja ya ternyata. Mereka mainnya ke Medan. Iya, nggak jadi mau pindah nonton ke BSM ya. Dan disitulah terjadi cekcok ya, karena hujan katanya, sempat makan bakso, sempat pangkas lagi, ya kan? Dan bilangnya udah kita pulang lah kata perempuannya, cuman laki-lakinya hujan katanya. Iya. Udah disitulah terjadi itulah chaosnya. Chaos ya kan, akibat emosi sesaat, jadi tidak dipikirkan, meledak, langsung menyelesaikan perkara itu dengan emosional akhirnya. Ya wajar ya kan kalau ini yang udah nikah aja kadang cekcok juga kan, cuman ya jangan sampai terjadi seperti itu ya. Itu di luar Nurul juga itu. Ya lah, langsung tutup, putup, selesai. Akhirnya pasti menyesal kemudian ya kan. Udah baik, selanjutnya kita menuju ke ketiga, ini kita ke Medan ya. Nggak Medan juga sebenarnya, ini kawasan Pancur Batu nih, Deli Serdang ya, tapi dekat-dekat Medan. Nah, ini seorang pemilik kos di kawasan Jalan Padang Golf, Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang, namanya Robi Hari Agus, 24 tahun. Namanya sama pula sama Agus ya. Agus yang Agus ini kan. Cuman ini harus berurusan dengan polisi. Nah, ini aku agak memalukan ini kasusnya. Nah, ini Pak Agus ini
ayah satu anak ini ditangkap polisi karena melakukan ruda paksa terhadap anak kosnya. Di situ ya, jadi mahasiswi kebetulan di universitas ya, salah satu universitas di Sumatera ya, di Sumut. Ngekos di kosannya. Ngekos di kosan dia. Ini inisialnya N. Jadi satu hari itu ketika N itu pulang, si korban pulang ke kosan dari kampus ke kosan. Nah, pas dia masuk kamar, ada si Pak Agus ini di dalam kamar. Kok bisa ada Pak Agus ini? Lu kan dia yang punya ya. Yang dia punya punya itu, kunci dan ganda dia punya ya. kunci-kuncinya. Makanya udah di senternya aku rasa. Berarti udah direncanakan. Iya, kalau ini udah rencana. Dia jadi luar biasa Pak Agus ini. Di gambarnya dulu siapa mahasiswa. Si ini. Dia masuk ke kamarnya, sembunyi di situ. Dan dia tahu jam pulangnya kapan mahasiswa itu. Jam pulangnya kapan? Dia sembunyi di dalam dan langsung mengancam di situ. Berarti langsung ketemu langsung diancam gitu. Bukan berondok-berondok dulu ya. Enggak, langsung diancam. Nah, ayo gitu kan. Nah, yang dasarnya lagi ini Pak Agus ini melakukan ruda paksa. Perbuatannya itu di bawah pengaruh alkohol, barang terhalang, sabu. Jadi dia sebelum itu nisab, sehari sebelumnya itu nisab. Nah, akhirnya setelah dia melakukan itu ya dilaporkanlah ke polisi dan dia ditangkap hari itu juga. Tapi lucu ya, nggak lari deh. Mabuk. Agak goyang ya kan, nggak. Pikirannya kan kalau orang udah seperti itu kan udah nggak jelas. Memang ada hubungan antara mereka berdua. Nah, itu belum tahu. Nanti kita tanya ke reporter. Karena dia nggak lari kan? Iya, tapi kita lihat dulu ini di kantor polisi tadi beliau dihadirkan. Senyumlah, woi. Kau udah keperkosa anak orang. Lah mukamu, woi. Kau cabul kau. Kemarin pompanya pakai berapa, Bang? Pakai pompa ya, Bang? Masih ada sisanya, Bang? Cocok dijeprek potong ini. Kasus ruda paksa Bang yang korban ini mahasiswi Bang, sudah bagaimana Bang? Terhadap tersangka atas nama Robi Hari Agus, umur 24 tahun sudah dilakukan penangkapan. Tersangka dikenakan pasal berlapis, pasal pencurian dengan kekerasan, kemudian pasal 285 KUHP, kemudian juga kita kenakan pasal 6 huruf C, tidak pidana kekerasan seksual, dengan ancaman pidana 12 tahun. Untuk korban saat ini sudah dalam perawatan. Atas perintah Bapak Kapolrestabes Medan, tim khusus juga dibentuk untuk melaksanakan trauma healing terhadap korban. Tim ini diantaranya dari unit PPA Polrestabes Medan, kemudian juga bersama-sama dengan Dinas UPT Provinsi Sumatera Utara, kemudian juga kita bersama-sama juga dengan tim psikolog dari Polda Sumut. Jadi tim ini saat ini sedang bekerja untuk melaksanakan trauma healing terhadap korban. Untuk lokasi kejadian itu di rumah kos yang tepatnya berada di Jalan Padang Golf, daerah Pancur Batu. Pada saat itu korban pulang dari kuliah, sudah ditunggu oleh tersangka yang posisinya sudah berada di dalam kamar kos, karena tersangka ini adalah pemilik dari rumah kos tersebut. Kemudian dilakukan tindakan perbuatan itu, kemudian tim dari Polrestabes Medan langsung turun ke TKB, kita melakukan penyisiran sekitar TKB, kami langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka. Udah itu aja. Tersangka ini memang pemilik kos Bang? Ya, tersangka pemilik kos di Jalan Padang Golf itu
yang lokasinya juga tidak jauh dari kampus korban. Itu dia keterangan dari Pak Teguh Fatir ya. Tapi tadi di video tuh ada kalimat yang agak terjepret titit, kita jepretkan titnya. Waduh, luar biasa tuh. Alfiansa. Halo. Ya, halo Bang Daniel dan Bang Agus. Selamat sore. Oke. Nah, seperti apa Alfiansa? Setelah ditangkapnya ini kan, berarti dia cuman hanya niat memperkosa aja ya? Ya, baik Bang Daniel, Bang Agus dan juga Tribun. Ya, memang informasi yang kita peroleh itu di lokasi kejadian ataupun dari sejumlah rekan-rekannya yang turut mengetahui kejadian itu bermula dari si pemilik kos ini yang istrinya itu baru melahirkan sekitar 2 minggu begitu. Nah, si pelaku ini sempat mengajak hubungan intim begitu dengan istrinya, namun karena istrinya itu baru melahirkan, maka istrinya itu menolak, sehingga timbullah niat dari dia ini untuk melakukan ruda paksa terhadap si mahasiswi yang ngekos di tempat dia milik dari si pelaku ini. Nah, ketika itu dia memang sudah berniat ya menunggu si korban ini di dalam kamar, dan ketika korban ini pulang dari kampus dan masuk ke kamar kosnya, si pelaku ini langsung mengancam si korban dan meminta si korban ini untuk menutup pintu kos dari si korban. Nah, setelah itu terjadilah kejadian ruda paksa terhadap si korban ini. Nah, kejadian ruda paksa itu bukan dalam satu hari itu bukan hanya sekali dilakukan oleh si pelaku, namun sampai 3 kali, gitu Bang. Astagfirullah. Itu 3 hari dalam satu momen itu ya? 3 kali, ya 3 kali dalam satu momen dan kepada orang yang sama. Korbannya ya, sama maksudnya? Ya, memang 3 kali dilakukan dalam momen yang sama dari si pelaku ini melakukan ruda paksa terhadap si korban, Bang. Begitu, Bang. Oh, berarti maksudnya korbannya sama ya, Pian ya? Bukan ada 3 korban, ya? 1 korban. Ya, korbannya itu 1 orang mahasiswi yang berinisial N itu, Bang, yang sampai saat ini dia itu menurut keterangan polisi masih mengalami trauma berat, Bang, sampai bertemu dengan teman laki-laki ataupun melihat laki-laki itu merasa ketakutan, Bang, hingga saat ini, Bang. Jadi pada saat yang di kos itu tidak ada tidak ada orang lain kah? Waktu itu ada atau ada yang udah tahu cuman diam aja gitu. Pada saat kejadian. Kan teriak-teriak pas itu. Pada saat itu memang kejadiannya itu di siang menuju sore hari ya itu, Bang. Ketika belum anak-anak kos di sana memang sedang melakukan aktivitas di luar kos ataupun tidak berada di kamar kos. Karena makanya si pelaku ini leluasa begitu melakukan tindakan asusila itu terhadap si korban. Korban ini memang sempat melawan, Bang, waktu dia sebelum diruda paksa, namun karena dia masih umurnya juga masih 18 tahun, tidak bisa melawan, hingga akhirnya si pelaku ini melakukan tindakan tersebut. Nah, setelah diruda paksa itu sebanyak 3 kali, si pelaku ini meminta handphone dari si korban, dan kemudian si pelaku ini pun kemudian pergi meninggalkan si korban seorang diri di kamar. Nah, di sana memang menurut teman-teman dari si korban ini yang kita tanyai, si korban ini sempat tidak bisa berbuat apa-apa, Bang, di dalam kamar kos hingga ada sekitar sejaman, dan kemudian dia ini memberanikan diri untuk keluar dari kos dan meminta pertolongan dari warga di sana, sehingga warga memberitahunya kepada kepala desa di sana, hingga akhirnya kepala desa itu menghubungi pihak polisian dan juga orang tua dari si korban, gitu, Bang. Berarti kejadian itu korban masih di rumah ya? Enggak lari gitu ya? Iya, pelaku. Korban, pelaku.
setelah kejadian itu memang pelaku langsung pergi dari kosan tersebut dan membawa handphone dari si korban ini. Nah, setelah si korban ini mulai mengadu gitu kepada warga dan juga kepada rekan-rekannya, nah malam harinya itu memang ada sekitar puluhan mahasiswa dari kampus si korban ini sempat mendatangi kos dari si tempat korban ini. Namun pelaku itu sudah melarikan diri hingga akhirnya polisi pun turun ke lokasi dan menangkap si pelaku ini di sekitaran kos itu juga, Bang. Nggak kemana-mana dia rupanya ya. Pian, ini kita mendapat informasi bahwa pelaku ini adalah seorang pemakai obat-obatan terlarang, betul begitu, Pian? Ya, memang kemarin setelah ditangkap oleh pihak polisian, polisi langsung mengecek urin dari si pelaku ini dan hasilnya itu positif narkoba jenis sabu dan sempat diinterogasi juga dengan polisi bahwasanya si pelaku ini mengaku sebelum melakukan perbuatan ruda paksa ini terhadap korban yaitu terlebih dahulu mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Bang. Gitu, Bang. Aduh, kacau. Oh, baik, Pian, dari hasil pemeriksaan sementara polisi ini kira-kira pasal yang dikenakan apa, Pian? Ruda paksa, ya tadi melakukan, tapi dia juga melakukan apa ya, terlibat dengan narkotika. Apakah pasalnya berlapis gitu? Ya, untuk pasal sendiri memang diterapkan pasal berlapis oleh pihak polisian. Itu ada pasal terkait pencurian ya, Bang, di mana dia mengambil handphone dan juga pasal ruda paksa, dan satu lagi tuh pasal nomor 285 KUHP itu tentang tindak pidana kekerasan seksual, Bang. Gitu, Bang. Ada 3 pasal yang diterapkan untuk si pelaku ini, Bang. Oke. Baik, Pian, terima kasih. Laporannya kita tunggu perkembangan dari kasus ini bagaimana. Si Agus. Bang. Agus namanya. Agus ya? Sorry. Bang Agus dan Bang Daniel. Iya. Okay. Terima kasih, Pian. Lupa kita nanya. Dia bukan tadi yang bilang jepitkan aja tuh ya. Kayaknya dia tuh, bukan suara dia. Kayaknya suara yang satu lagi tuh ya. Kayaknya kayak suara si Goklas. Kayaknya dia. Memang gerem kalau ya kasus-kasus kayak gini nih, gerem kita. Kan kasihan dia juga. Iyalah. Masa depannya seperti apa nantinya? Ya bagus-bagus untuk trauma healingnya cepat ya. Ya dia menimba ilmu di sini. Jauh-jauh dia pergi merantau. Saya mikirkan dia tuh, aduh, kita juga berat tuh. Kita sebagai orang tua lah, ya kan? Kita sebagai dia juga berat tuh, Bang. Iya. Jauh-jauh melepas anak kita untuk pergi belajar di kota, ternyata diperlakukan seperti ini. Ini kok bisa ya seberat-beratnya ya? Jepitkan dulu tapi. Iya, kalau bisa ya. Setimpal apa yang dilakukan. Iya, itu karena itu tadi nih kayaknya narkoba itu merusak segalanya. Sama satu lagi, Bang, dia pun terlalu kan. Istrinya baru sabar dong. Maksudnya karena dia pemakai itu. Kalau enggak kan masih bisa lah menahan diri. Ini kan otaknya sudah rusak itu. Seperti itu. Sampai dia paksa. Nah, kalau dipikir-pikir kan, ya kan, istrinya belum bisa lah karena masih masa, kalau di kita namanya nifas ya, masih nifasnya itu baru 2 minggu kan, memang tidak bisa lah. Loh, kok jalan keluarnya memaksakan meruda paksa orang gitu kan. Kan cari penyakit namanya itu. Yang kasihannya yang di bawah umur lagi ya. Iya, makanya aduh. Habis itu memang yang nyewa kos dia gitu. Bukan siapa kan. Jadi bingung ya. Ya, itulah narkoba membuat segalanya jadi rusak, di luar nurul dan tidak habis pikir kita. Oke, itu tadi 3 berita yang kita sampaikan dan kita bahas di Selamat Sore Medan hari ini. Tadi yang pertama dari Labusel, ini anak durhaka, katakanlah demikian, anak durhaka yang sampai hati memasukkan ibunya ke rumah sakit jiwa untuk warisan, tujuan mendapatkan warisan. Nah, ini kasusnya masih diselidiki lebih lanjut, apakah memang itu penyebabnya atau ada sebab-sebab yang lagi ya, atau ya kita lihat
nanti. Yang kedua itu dari Langkat dari Langkat tadi ya, sepasang Binjai lah, Binjai, sepasang kekasih yang karena cekcok mulut akhirnya berakhir dari pembunuhan. Jadi malapetaka, si laki-laki membunuh perempuannya, dan mayatnya sempat dibuang di kebun tebu. Oke, yang ketiga itu dari Pancur Batu tadi, beruda paksa yang kos-kosan di kos-kosan. Seorang pemakai narkoba melakukan ruda paksa terhadap mahasiswa yang kos di tempatnya. Baik, itu saja sepertinya. Mungkin besok ada atau minggu depan lagi ada. Apanya? Kita? Iya. Selalu ada. Kita setiap sore Selamat Sore Medan selalu menemani Tribuners untuk menyampaikan berita-berita. Dan terus ada update-update yang kita bahas setiap hari juga di program yang lain. Ya. Silakan atau di Tribun News. Iya, silakan diikuti Tribun Medan News di saluran digital Tribun Medan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.